Prinsip yang ketiga, jika seorang pemimpin rumah tangga rindu membawa seisi anggota keluarganya tetap berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan. Prinsip yang ketiga yaitu stop untuk tidak berseru kepada Allah. Dengan kata lain, teruslah berseru kepada Allah. Di ayat 3 sampai yang ke-6. Dan saya akan membaca di ayat yang ke-4. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah akan kulakukan kepada bangsa ini sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa menghadapi suatu masalah. Masalah yang dihadapi datang dari bangsa Israel. Orang-orang yang ia pimpin, di mana mereka berontak, marah kepada manusia, kepada Musa karena tidak ada air. Dan mereka ingin melempari Musa dengan batu. Sebagaimana kita ketahui bahwa air merupakan satu kebutuhan yang vital bagi umat manusia. Ketika manusia kekurangan air, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan dehidrasi. Dan kalau dehidrasi itu berkepanjangan, akan merusak kesehatan tubuh kita. Nah, sekalipun bangsa Israel mau melempari Musa dengan batu, tetapi dalam hal ini, Musa tidak mempersalahkan Allah. Saya percaya mengapa Musa tidak mempersalahkan Allah. Karena Musa telah mempunyai pengalaman dengan Allahnya. Yang telah menolong dan melepaskannya. Ketika peristiwa sebelum jauh terjadi di daerah Masa dan Meribah di Rafidin ini. Yaitu ketika mereka berada di Mara, di Elim. Di situ juga bangsa Israel kekurangan air. Di mana air yang hendak mereka minum itu pahit sehingga tidak dapat diminum. Dan Musa melalui instruksi Tuhan untuk melemparkan sepotong kayu. Sehingga air itu berubah menjadi air dapat diminum. Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25. Sekarang terjadi peristiwa yang sama di Masa dan Meribah. Mempunyai persoalan yaitu air. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana respon Musa terhadap persoalan yang ia sedang hadapi. Alkitab mencatat Musa berseru-seru kepada Allah. Musa mencari Allah. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa membawa persoalannya kepada Allah. Dan Allah menjawab apa yang menjadi permohonan Musa. Dan Allah berkata, angkatlah tongkatmu dan sentuhkanlah batu karang tersebut. Dan batu karang itu mengeluarkan air. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga, atau kepala rumah tangga yang perlu kita pelajari dari tindakan Musa agar dapat tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Sekalipun ada pergumulan dan tantangan kehidupan adalah berseru-serulah kepada Allah, tetaplah berdoa. Sesulit apapun tantangan kehidupan, jangan engkau tinggalkan doa. Karena Allah menjawab doa. Itulah sebab Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan mengingatkan kita juga pada hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima yang ke-17. Tetaplah berdoa. Haleluya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita juga di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Hal yang kedua, berdoa atau berseru kepada Allah jauh lebih baik dan bermanfaat daripada bersungut-sungut, berkeluh kesah. Kenapa demikian? Karena berkeluh kesah, bersungut-sungut tidak akan menambah atau mengubah kondisi yang sedang kita hadapi. Tapi sebaliknya akan menambah ruwet situasi yang ada. Sebagai contoh, daripada Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut, berkeluh kesah tentang persoalan saudara dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam studi, adalah lebih baik bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berseru-seru dan datang kepada Allah. Kalau saudara melihat kondisi di bangsa kita saat ini, khususnya di kota Jakarta, di mana COVID-19 masih tinggi, daripada kita bersungut-sungut atau mencela pemimpin yang ada, bukankah lebih baik
saudara berdoa bagi kota di mana saudara berada. Itu sebab Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Satu kisah nyata dari seorang hamba Tuhan bernama Josh Muller. Josh Muller adalah seorang pendiri untuk merawat anak-anak yatim, yaitu di Bristol, Inggris. Dia merawat ada kurang lebih 10.000 anak yatim. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa biaya mesti dia keluarkan setiap hari, setiap bulan, 1 tahunnya. Ketika seorang bertanya kepada Josh Muller, apakah dia selalu menemukan kesetiaan Tuhan atas janji-janjinya? Josh Muller dengan tidak ragu-ragu menjawab, selalu. Dia katakan, selama hampir 70 tahun, segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu merawat anak yatim piatu, selalu dicukupi. Dan ia menegaskan bahwa ia tidak pernah minta kepada siapapun, dan memberitahu kepada siapapun tentang keperluannya. Ia hanya datang kepada Allah, dan berseru kepada Allah di dalam doa dan iman. Dan Allah menjawab dia. Haleluya. Josh Muller bersaksi selama hidupnya menjadi orang Kristen kurang lebih 72 tahun. Dia katakan ada 50.000 doa yang telah Tuhan jawab secara spesifik dan detail. Dan ia berkata dari 50.000 itu 5.000 doanya telah dijawab secara instan, waktu dan saat ia berdoa. Haleluya, luar biasa. Nah, saya coba menghitung satu hari berapa doa yang Allah jawab untuk Josh Muller. Ternyata kalau saudara perhatikan hidupnya 72 tahun dan 50.000 jawaban doa. Maka satu hari paling tidak 2 pokok doa yang Allah jawab atas Josh Muller. Josh Muller adalah satu bukti hidup mengenai kebenaran ayat yang ditulis Kristus di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Agar kita dapat bertahan dalam jalan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Nilai-nilai moral yang semakin merosot. Kejahatan terus meningkat. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka kita harus lagi menyediakan waktu untuk berseru-seru kepada Allah dalam doa. Jadilah seperti Musa yang tidak lari dari persoalan hidup. Tetapi sebaliknya Musa menghadapi pergumulan kehidupan yang dia hadapi. Dengan berseru dan berdoa kepada Allah. Karena Allah kita hidup. Karena Allah kita ada, Allah menjawab doa. Haleluya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini. Percayalah, jangan melarikan diri dari masalah kehidupan. Tetapi hadapilah pergumulan hidupmu sebelas apapun. Berserulah kepada Allah, mintalah dalam doa. Karena Ia mengabulkan doa kita. Karena Ia mampu melepaskan kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Untuk dapat bertahan dalam jalan Tuhan sampai akhir hidup kita tidaklah mudah. Namun demikian bukan berarti mustahil untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki perspektif pandangan bahwa hidup bertahan dalam jalan Tuhan itu adalah benar dan itu adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kalau kita ingin tetap bertahan dalam jalan Tuhan, maka tidak ada tawar-menawar untuk berhenti bersungut-sungut, berhenti berkeluh kesah, berhenti menggerutu, berhenti hanya berfokus pada persoalan saja. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kembangkanlah satu gaya hidup yang bersyukur. Pertahankan fokus hanya pada Kristus, bukan kepada sekeliling kita. Dan perbanyak waktu
untuk berseru kepada Allah. Tuhan pasti tolong kita. Dan sebagai ayat penutup saya yang terakhir, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman ini, kita dibangunkan kembali semangat, kegairahan kita, keyakinan kita untuk melangkah. Apapun ada di depan kita, kita tahu bersama dengan Allah, aku dapat menang. Bersama dengan Tuhan, aku dapat melewatinya. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin memberikan beberapa artikel atau saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang seperti saya katakan ini. Jikalau ada bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, merasa tidak kuat lagi atau mau menyerah karena himpitan persoalan dan masalah kehidupan, saya mau mendoakan Bapak Ibu supaya dapat melewati dan berkemenangan. Silakan Bapak Ibu dimanapun dapat berdiri. Yang kedua, saya ingin mau berdoa bagi kita yang mungkin kebiasaan berkeluh kesah telah menjadi seperti hal yang normal, tetapi tidak di dalam Kristiani. Sekarang kau sadar dan kau mau berhenti, dan engkau bilang, bantu saya untuk saya dapat kekuatan. Silakan engkau berdiri. Haleluya. Taruhlah tanganmu di dada dimanapun engkau berada. Bapa Surgawi yang baik, engkau melihat setiap mereka umatmu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka berdiri dan mengangkat tangan mereka dan meletakkan tangan di bagian dada mereka sebagai satu penyerahan diri mereka kepada Allah. Bahwa mereka tahu Tuhan Yesus, persoalan mereka yang mereka hadapi begitu berat. Mungkin mereka sudah kehilangan akal bagaimana untuk melewatinya. Tetapi oleh karena firman Allah yang telah mereka dengar, bahwa Allah itu lebih besar dari persoalan mereka, bahwa Allah itu lebih dahsyat dari segala sesuatu, maka itu mereka berdiri. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, Allah jamah mereka. Engkau bekerja, engkau memberi kepada mereka keyakinan dalam batin mereka bahwa segala sesuatu akan menjadi baik bersama dengan kau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah engkau. Setiap pikiran yang kusut sehingga susah memilah lagi karena sudah dipenuhi dengan berbagai hal persoalan kehidupan, Allah jernihkan kembali hatinya, Allah jamah di dalam nama Yesus. Allah terima kasih, aku serahkan saudara-saudaraku ini semua yang dalam tekanan persoalan hidup yang berat, untuk mereka dapat kuat. Di dalam nama Yesus, aku berkata di dalam nama Yesus, engkau menjadi kuat. Di dalam nama Yesus, engkau menjadi kuat untuk melangkah, haleluya, dan meraih kemenangan. Dan aku juga berdoa, ya Tuhanku yang baik dalam Yesus Kristus, bagi mereka yang sadar bahwa sikap bersungut-sungut itu adalah salah. Sikap bersungut-sungut itu tidak menguntungkan. Dan saat ini mereka berdiri. Dan hal itu susah mereka mungkin lepaskan. Tapi mereka tahu itu salah. Dan saat ini mereka mau datang. Allah, aku berdoa, lepaskan kebiasaan itu di dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh kembali memakai mulut mereka, ujung lidah bibir mereka untuk bersyukur. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Biar engkau terus bekerja kepada setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Seminggu di depan menanti mereka. Biar engkau terus menolong mereka hari-hari mereka ke depan. Supaya mereka dapat berjalan seperti yang Tuhan mau. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pemulihan dan kekuatan yang baru menghampiri setiap mereka yang ikut ibadah secara online saat ini di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dimanapun engkau berada dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas generasimu mulai hari ini dan sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.